Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang iradiasi pangan yang mewakilkan kelompok kami, Dafa Atorik Albar dan Wisma Febrian Yusuf. Mari kita masuk ke materi awal, yaitu iradiasi pangan, sebuah metode sterilisasi dan pengawetan makanan yang ekonomis dan aman. Mari kita lanjut ke slide kedua. Apa sih itu iradiasi pangan? Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, serta membebaskan dari jasad patogen. Iradiasi merupakan proses yang aman dan telah disetujui oleh kurang lebih 50 negara di dunia, ditetapkan secara komersial selama puluhan tahun. Di samping untuk alasan keamanan pangan, iradiasi juga dapat dimanfaatkan untuk menunda pematangan beberapa jenis buah-buahan dan sayuran dengan perubahan proses fisiologi jaringan tanaman serta untuk menghambat pertunasan dari umbi-umbian. Dengan demikian, semakin ketatnya larangan penggunaan insektisida kimia untuk mengendalikan serangga dan mikroba dalam pangan, maka iradiasi merupakan alternatif yang efektif untuk melindungi pangan dari kerusakan akibat serangga serta sebagai tindakan karantina untuk produk pangan segar. Kita lanjut ke slide ketiga, yaitu pengaruh iradiasi terhadap nutrisi pangan. Menurut Codex Alimentarius Commission dan International Atomic Energy Agency telah melakukan berbagai kajian dan menyatakan bahwa iradiasi tidak menimbulkan masalah gizi khusus pada pangan. Iradiasi pada bahan pangan dengan MBE ditujukan untuk menekan proses pembusukan akibat kontaminasi mikroba, meningkatkan keamanan pangan dan mempertahankan kualitas serta mencegah kerusakan berlanjut selama penyimpanan. Sama seperti teknik pengolahan pangan lain, teknik iradiasi telah terbukti aman digunakan untuk pangan selama bertahun-tahun. Teknik iradiasi telah digunakan di beberapa negara dan pangan iradiasi telah diproduksi, diedarkan dan dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat di dunia. Kita lanjut ke slide keempat, yaitu pengaruh iradiasi terhadap bakteri dan zat yang merugikan. Iradiasi merupakan proses yang menggunakan energi pengion. Energi radiasi mengionisasi molekul dengan jumlah yang sangat kecil pada produk makanan dan setiap bakteri dalam produk makanan. Ketika suatu molekul terionisasi, molekul DNA bakteri secara efektif akan rusak. Jika molekul DNA bakteri yang rusak atau hancur, maka hal ini akan mencegah bakteri bereproduksi. Ternyata iradiasi dapat juga memperlambat proses pembusukan, yaitu untuk mencegah keracunan makanan dengan mengurangi tingkat bakteri berbahaya seperti E. coli 0157.2H7, Salmonella dan Campylobacter, serta parasit penyebab penyakit bawaan makanan. Untuk mencegah pembusukan dengan mengurangi beban mikroba pada makanan, yang berarti menghancurkan bakteri, jamur dan ragi yang menyebabkan makanan rusak dan mengendalikan serangga dan parasit. Kita lanjut ke keuntungan iradiasi pangan, yaitu manfaat iradiasi pangan bagi industri pangan maupun bagi konsumen antara lain: mengurangi mikroorganisme patogen sehingga dapat mengurangi penyakit infeksi akibat biaya yang timbul untuk pengobatan dapat ditekan. 2. Dekontaminasi bumbu, rempah dan lain-lain sehingga tidak merusak rasa dan aromanya. 3. Memperpanjang masa simpan sehingga frekuensi transportasi distribusi pangan berkurang. Akibatnya dampak transportasi terhadap udara dan lingkungan juga berkurang, dan kebutuhan energi untuk transportasi juga dapat ditekan. 4. Mencegah serangan disinfektan serangga sehingga dapat menekan berkurangnya gandum, tepung, serela, dan kacang-kacangan. 5. Menghambat pertunasan.
Keenam, ekonomis, tidak banyak pangan yang terbuang karena busuk. 7. Iradiasi dapat dilakukan untuk pangan dalam jumlah besar, baik dalam bentuk curah maupun dikemas. 8. Iradiasi tidak merubah kesegaran produk karena tidak menggunakan panas. Kita lanjut ke slide terakhir, yaitu flow proses iradiasi pangan. Bahan pangan diberikan paparan sejumlah radiasi pengion yang diukur dengan cermat secara intens. Hal ini dilakukan dalam ruang iradiasi khusus chamber pada durasi waktu tertentu. Dengan iradiasi pangan, radiasi energi elektron, sinar gamma atau X-ray merusak ikatan kimia DNA dan menjadikan bahan pangan tahan lama. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.